Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahyu Purbo selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS Manajemen Strategik. Oke, yang pertama, perkenalkan saya Agni Buati dengan NIM 2402010-20489. Pada kali ini saya akan mengambil studi kasus dari PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Sumber beritanya dari yang pertama liputan6.com dengan judul Primus makin digandrungi 45,9 juta user, cara transaksi 7,057 triliun, berita Februari 2026, dan kumparan.com dengan judul transaksi digital capai 99,1%, nasabah makin nyaman menggunakan digital banking BRI, berita September 2025. Yang pertama terkait latar belakang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, BRI merupakan salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah pada masa kolonial Belanda dengan nama tersebut. Pada awalnya, BRI bertugas memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat pribumi agar bisa meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. BRI dikenal sebagai bank rakyat karena orientasi awalnya memang melayani masyarakat kecil dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Ini sepintas timelinenya 1930 sampai 1960-an, fokus pembiayaan lokal dan rural banking. Lalu yang tahun 1968 sampai 1990-an transformasi menjadi bank umum. Tahun 2003 resmi menjadi perusahaan publik dan tercatat di BI. Dan 2000-an hingga kini bank dengan jaringan layanan yang sangat luas, terutama untuk sektor UMKM. BRI beroperasi di sektor jasa keuangan dan perbankan dengan segmen utama. Yang pertama ada kredit dan pembiayaan untuk UMKM, dua kredit konsumsi dan retail, tiga layanan retail banking, empat digital banking dan e-services, lima jaringan agen perbankan atau BRILink. Struktur bisnis BRI mencerminkan dua model utama layanan. Yang pertama, layanan konvensional fisik seperti cabang bank, teller, ATM, kasir, dan transaksi manual. Yang kedua ada layanan digital modern melalui aplikasi dan sistem digital untuk transaksi tanpa cabang. Strategi yang diterapkan, saya memilih transformasi digital dalam bisnis. Nah, transformasi digital yang dilakukan BRI merupakan strategi tingkat korporasi karena menyangkut arah jangka panjang perusahaan dan perubahan fundamental dalam cara BRI menciptakan nilai. Strategi ini diwujudkan melalui digitalisasi proses bisnis, pengembangan layanan digital banking, serta integrasi teknologi ke dalam seluruh aktivitas operasional. Salah satu wujud nyata dari strategi ini adalah pengembangan aplikasi Brimo sebagai super app perbankan. Melalui Brimo, BRI mengintegrasikan berbagai layanan perbankan, mulai dari transaksi keuangan dasar hingga layanan digital yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa BRI tidak sekedar memindahkan transaksi konvensional ke platform digital, tapi juga mendesain ulang pengalaman nasabah secara menyeluruh. Analisis menggunakan SWOT, mana strength, kekuatan, digitalisasi lainnya sudah sangat tinggi, yakni 99,1% transaksi dilakukan secara digital. Lalu yang kedua, basis pengguna Brimo mencapai 45,9 juta, tumbuh signifikan menjadi salah satu kanal utama layanan digital BRI. Yang ketiga, ekosistem digital banking yang lengkap dan integrasi mencakup berbagai kanal digital. Lalu untuk kelemahannya, itu pertama ketergantungan tinggi pada digital bisa mengekspos risiko keamanan siber dan gangguan sistem. Yang kedua, perlu investasi teknologi besar untuk menjaga kualitas dan kecepatan layanan. Terus ada opportunities, perilaku nasabah yang semakin digital termasuk transaksi non tunai yang meningkat setiap tahun, itu menjadi peluang. Selain itu, pertumbuhan UMKM digital dapat mendukung ekspansi layanan. Dan ancamannya itu pertama persaingan kuat dari bank digital dan fintech. Lalu yang kedua ada regulator teknologi keuangan yang harus terus diikuti perubahan aturannya. Analisis strategi generik Michael Porter.
Menerapkan strategi diferensiasi. Tidak bersaing semata-mata pada harga, tapi juga nilai layanan yang ditawarkan pada nasabah. Diferensi BRI terlihat dari layanan digital yang terintegrasi dan lengkap, kemudahan akses transaksi kapan saja dan di mana saja, jangkauan layanan mencakup segmen UMKM hingga masyarakat. Ini balance scorecard analisis dari finansial. Transformasi digital BRI bertujuan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus pertumbuhan pendapatan berbasis transaksi digital. Peralihan transaksi dari kanal konvensional ke digital memungkinkan BRI menekan biaya operasional yang selama ini terkait dengan layanan cabang fisik seperti biaya tenaga kerja, administrasi maupun infrastruktur. Terus ada juga pertumbuhan volume transaksi digital yang sangat signifikan menunjukkan bahwa strategi digital berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan non-bunga. Dari customer perspektif, itu transformasi digital BRI berfokus pada peningkatan nilai dan pengalaman nasabah. Digital banking melalui BRIMU memberikan kemudahan akses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja, sehingga mengurangi tergantungan nasabah terhadap kantor cabang. Terus tingkat adopsi layanan digital yang sangat tinggi menunjukkan bahwa nasabah semakin merasa nyaman dan percaya terhadap sistem digital BRI. Lalu untuk internal bisnis proses perspektif, itu BRI mendorong BRI untuk melakukan perbaikan dan integrasi proses operasional, memungkinkan proses transaksi menjadi lebih cepat, akurat, terstandarisasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rawan kesalahan. Ada integrasi sistem digital juga mempengaruhi alur kinerja internal. Lalu dari learning and growth perspektif itu pada kesiapan organisasi dalam mendukung strategi jangka panjang, menuntut peningkatan kapabilitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang teknologi informasi, analitik data, dan keamanan siber, dan harus terus membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Lalu dampak terhadap pertumbuhan bisnis secara signifikan mendorong bisnis BRI secara signifikan. Digitalisasi memungkinkan peningkatan volume transaksi tanpa harus menambah kantor cabang. Ini lebih efisien. Lalu dampak terhadap persaingan. Perusahaan mampu menghadapi tekanan dari bank digital dan fintech dengan menawarkan layanan digital yang tetap didukung oleh jaringan dan pengalaman perbankan konvensional yang kuat. Nah, strategi ini juga menciptakan hambatan masuk bagi pesaing. Terus yang ketiga ada dampak terhadap pelanggan. Transportasi digital meningkatkan kenyamanan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Nasabah tidak lagi bergantung pada jam operasional kantor cabang dan dapat mengakses layanan perbankan secara mandiri melalui aplikasi digital. Hal ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap BRI. Rekomendasi perlu memperkuat keamanan siber dan perlindungan data nasabah sebagai prioritas utama. Yang kedua, mengembangkan inovasi layanan digital berbasis kebutuhan nasabah, khususnya pada segmen UMKM. Lalu, dapat memperluas kolaborasi strategis dengan fintech dan ekosistem digital, sehingga mampu mempercepat inovasi dan memperluas penetrasi pasar tanpa harus membangun seluruh kapabilitas internal. Lalu yang keempat, ada peningkatan kapabilitas SDM di bidang teknologi dan analitik data, agar transformasi digital dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.